memperkenalkan diri. Saya Sahudi, pemeriksa perdagangan berjangka komoditi ahli utama di Bapepti. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bapak Tirta Karmasanjaya. Sedianya yang akan mengisi atau hadir dalam acara ini adalah beliau, tetapi karena sama beliau ada rapat pimpinan di Kementerian Perdagangan, beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir dalam acara di pagi hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi ya yang terkait dengan aset kripto dan non-fungible token atau yang lebih kenal disebut dengan NFT di Indonesia. Nah, ini bahan ini sudah disiapkan oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Gitu. Untuk itu kami mohon bantuan kepada Saudara Alvin ya untuk menjadi yang mengoperasikan slide demi slide yang nanti akan kami sampaikan gitu. Lanjut Mas Alvin ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini merupakan salah satu unit kerja eselon 1 yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan. Gitu. Jadi di Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini memiliki 5 unit kerja setingkat eselon 2. Yang pertama adalah Sekretariat Badan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Pasar Berjangka dan Fisik, kemudian Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, sistem bersih gudang atau SRG dan pasar lelang komoditas atau PLK. Nah, itu adalah unit kerja Bapepti ya di bawah Kementerian Perdagangan sebagai unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Lanjut. Mas Alvin, lanjut Mas Alvin. Tolong. Halo, selamat pagi apa? Sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, kami lanjutkan ya. Mas Alvin, tolong slide berikutnya, Mas Alvin. Ini sudah terlihat yang bentuk digital belum ya, Pak ya? Di komputer saya sudah terlihat di bentuk digital soalnya. Iya, lanjut. Oke, slide siap. berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa
Eh, Latar belakang, dasar hukum dan manfaat perdagangan fisik aset kripto yang pertama dilatar belakangi oleh surat ya, surat dari Menko Perekonomian nomor S302 tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto atau kripto aset sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi di dalam surat Menko Perekonomian tersebut ditetapkan bahwa aset kripto itu dilarang ya, sebagai alat pembayaran. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di sana mata uang yang sah sebagai alat pembayaran adalah rupiah gitu. Sedangkan aset kripto tidak masuk sebagai alat pembayaran. Sehingga aset kripto bisa dijadikan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Nah, kemudian pengaturan yang bersifat teknis dan untuk mengakomodir masukan dari kementerian atau lembaga yang lain itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, itu adalah beberapa latar belakang mengapa perdagangan aset kripto ini diatur oleh Bapepti Kemendak. Nah, dasar hukum yang sudah ditetapkan dalam perdagangan aset kripto, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Nah, kemudian sudah diterbitkan pula Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Kemudian telah dikeluarkan pula Peraturan Bapepti Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dan yang terakhir adalah Peraturan Bapepti Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Nah, ini adalah beberapa dasar ya hukum atau pengaturan terkait dengan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Nah, kemudian apa manfaatnya dari pengaturan perdagangan fisik aset kripto? Yang pertama adalah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri dan juga mencegah dari dalam negeri ke luar negeri ya. Yang kedua adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga kepastian berusaha bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat di dalam perdagangan aset kripto. Yang ketiga adalah meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan penilaian mutual evaluation review. Nah, ini sesuai dengan FATF ya. Kemudian mencegah kejahatan dari pencucian uang atau money laundering dan juga pendanaan terorisme. Kemudian berikutnya adalah manfaat yang terakhir membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi. Lanjut, Mas Win. Nah, ini tadi sudah kami sebutkan ya bahwa sudut pandang aset kripto menurut peraturan perundang-undangan ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, alat pembayaran yang sah itu di Indonesia adalah mata uang rupiah. Sementara aset kripto bukan sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal bahwa efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti hutang,
kemudian unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, itu pengertian daripada efek ya, menurut Undang-Undang tahun nomor 8. Kalau kita melihat Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka, di sana di dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa komoditi itu adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya. Dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka aset kripto dikategorikan sebagai komoditi karena dapat menjadi hak bagi siapapun yang memiliki nilai atau harga dan dapat diperdagangkan seperti komoditi lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah sifat dan faktor aset kripto sebagai komoditi. Yang pertama adalah sifat aset kripto adalah digitalized ya. Digitalized itu adalah maksudnya tersimpan dalam bentuk digital, sehingga mengeliminasi kemungkinan aset akan rusak akibat kerusakan fisik seperti robek atau terbakar. Yang kedua adalah decentralized product ya. Ini maksudnya adalah bahwa aset kripto itu menggunakan teknologi blockchain, diproduksi dan diperjualbelikan di dalam teknologi blockchain yang merupakan teknologi penyimpanan terdesentralisasi, sehingga mengeliminasi dari risiko single point of failure. Kemudian yang ketiga adalah transparent and highly secure commodity. Jadi ini aset kripto ini hampir mustahil untuk dipalsukan atau diduplikasi. Karena sistem pencataan ini blockchain membuat aset kripto itu bisa ditransaksikan. Hanyalah aset yang asli atau yang original. Gitu. Nah, kemudian faktor aset kripto sebagai komoditi, aset kripto yang pertama itu karena harganya sangat fluktuatif gitu. Ya, dari waktu-waktu dan perdagangannya juga sangat liquid baik di Indonesia maupun secara global. Kemudian aset kripto tidak ada intervensi pemerintah karena yang diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah. Dengan demikian pasarnya untuk aset kripto itu ada pasar sempurna. Kemudian banyaknya permintaan dan penawaran. Jadi pasar aset kripto ini sangat besar dan sangat luas. Permintaan dan penawarannya itu sangat banyak ya. Baik di Indonesia, di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kemudian sifat aset kripto sebagai komoditi adalah memiliki standar komoditi. Jadi aset kripto itu memiliki standar komoditi seperti komoditi lainnya gitu, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga atau nilai, dapat diperjualbelikan, dan memiliki kegunaan sebagai sarana pembayaran dalam komunitas atau proyek tertentu. Lanjut. Nah, ini adalah perkembangan transaksi dan pelanggan aset kripto ya. Ya, ini transaksi di Indonesia ya. Kalau kita lihat nilai transaksi pada tahun 2020 yang lalu itu masih mencapai 64,9 triliun ya. Kemudian pada tahun 2021 kemarin transaksinya meningkat drastis menjadi 859,4 triliun itu. Nah, ini transaksi, tren kenaikan nilai transaksi per bulan tahun 2021 itu sebesar 16,2%. Kemudian nilai rata-rata transaksi harian pada tahun 2021 itu sekitar 2,35 triliun per harinya. Kemudian rata-rata per bulan transaksi di tahun 2021 itu sekitar
71,62 triliun. Ya. Share nilai 0,19% gitu. Nah, jumlah pelanggan atau jumlah customer atau masyarakat yang melakukan transaksi jual beli aset kripto melalui pedagang aset kripto itu jumlahnya sudah mencapai 11,2 juta pelanggan. Nah, ini sampai dengan Desember tahun 2021 ya. Rata-rata penambahan jumlah pelanggan itu adalah sebesar 740.523. Nah, ini mengenai perkembangan transaksi dan pelanggan aset kripto di Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah mekanisme transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. Yang pertama, dari sisi kelembagaan, itu ada bursa aset kripto. Bursa aset kripto ini berfungsi sebagai lembaga pengawas dan juga yang menerima laporan transaksi dari pedagang aset kripto. Kemudian ada lembaga clearing ya. Ini merupakan lembaga yang fungsinya melakukan penyelesaian dan penjaminan transaksi aset kripto, yaitu pengelola tempat penyimpanan atau kustodian sebagai lembaga penyimpanan aset kripto yang disimpan oleh pedagang aset kripto. Nah, kelembagaan yang keempat adalah pedagang fisik aset kripto. Ini merupakan platform jual beli aset kripto yang dilakukan oleh para pelanggan yang mau menjual dan membeli aset kripto. Pada pedagang inilah semua transaksi dilakukan, transaksi aset kripto baik untuk pelanggan beli maupun pelanggan jual. Nah, mekanisme daripada transaksi perdagangan aset kripto adalah yang pertama bahwa pelanggan yang akan melakukan jual beli aset kripto melalui pedagang aset kripto harus lulus daripada prosedur KYC atau pengawasan KYC. Kalau sudah lulus dari pengawasan KYC, maka membuka rekening dan memiliki akun transaksi. Transaksi dapat berupa penukaran atau pembelian aset kripto dengan fiat money atau IDR atau sebaliknya. Kemudian pelanggan yang ingin membeli aset kripto menyetorkan dana ke rekening terpisah pedagang fisik aset kripto di mana sebanyak 70% disimpan pada lembaga clearing dan 30% disimpan pada pedagang aset kripto. Nah, kemudian aset kripto yang telah ditransaksikan sebanyak 70% disimpan di pengelola tempat penyimpanan atau kustodian dan 30% dapat disimpan di pedagang yang bersifat hot wallet atau cold storage. Nah, kemudian clearing berjangka mencatat transaksi keuangan dan kepemilikan aset kripto di pedagang fisik aset kripto. Kemudian melakukan verifikasi keuangan dengan aset kripto pada pengelola tempat penyimpanan. Nah, adanya pelaporan transaksi dari pedagang fisik aset kripto, lembaga clearing berjangka, pengelola penyimpanan aset kripto kepada bursa aset kripto sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana upaya pengamanan terhadap perdagangan aset kripto. Jadi dalam upaya pengendalian dan menjaga keamanan perdagangan aset kripto di dalam Perba atau Peraturan Bapepti Nomor 8 Tahun 2021 dan perubahannya telah ditetapkan pengaturan atau ketentuan antara lain. Yang pertama adalah bahwa pedagang aset kripto wajib melakukan KYC atau Know Your Customer dan juga CDD atau Enhanced Due Diligence saat penerimaan pelanggan. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan APU dan PPT,
pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi pelanggan aset kripto. Sistem perdagangan yang digunakan oleh pedagang aset kripto itu wajib ya bersertifikasi ISO 27001 yang di dalamnya terdapat Statement of Applicability. Untuk ISO 2017 Cloud Security dan juga ISO 27018 untuk Cloud Privacy. Dan apabila menggunakan cloud service, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia cloud service. Kemudian pedagang aset kripto wajib menyediakan dan atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang digunakan kepada Bapepti dalam rangka pengawasan. Kemudian pedagang aset kripto juga wajib menyimpan aset kripto dalam bentuk hot storage dan cold storage, di mana 70% dari total aset kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada pengelola penyimpanan aset kripto atau kustodian. Kemudian pedagang aset kripto wajib menyimpan aset kripto paling sedikit 70% secara offline atau cold storage dan paling besar 30% disimpan secara online atau cold storage. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan ya di awal. Lanjut. Kemudian yang keenam adalah pedagang aset kripto dilarang ya, memperdagangkan aset kripto selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Di sana telah ditetapkan daftar penetapan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dan dilarang menjual aset kripto yang diciptakan oleh pedagang aset kripto yang bersangkutan ataupun yang terafiliasi. Nah, kemudian pembayaran transaksi jual beli aset kripto wajib menggunakan mata uang rupiah atau IDR. Kemudian pedagang aset kripto wajib menempatkan dana sebesar 70% ya pada rekening terpisah yang ditempatkan pada lembaga clearing, dan juga pedagang aset kripto wajib menerapkan prinsip transfer rule bagi perpindahan atau transfer aset kripto. Nah, pedagang aset kripto juga wajib menerapkan risk-based approach atau RBA, program APU dan PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu yang pertama adalah pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris, kemudian kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia dan pelatihan, monitoring dan pengakhiran data nasabah secara berkala, dan menjalankan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Kemudian berikutnya adalah menjaga keamanan dan bertanggung jawab ya, atas aset kripto dan dana pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko. Yang terakhir, melaporkan setiap transaksi aset kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bapepti dan juga PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Lanjut. Bentuk perlindungan bagi pelanggan yang pertama adalah bahwa satu, pelaku aset kripto wajib memiliki tanda daftar dari Bapepti. Ya, ini setiap pihak yang melakukan transaksi jual beli aset kripto wajib melakukan pendaftaran pada Bapepti dan memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Nah, yang berikutnya adalah calon pedagang aset kripto wajib melaporkan semua wallet yang dimiliki pada Bapepti. Kemudian berikutnya adalah calon pedagang aset kripto juga wajib melakukan KYC kepada pelanggannya. Gitu. Jadi setiap masyarakat yang akan menjadi pelanggan atau jual beli aset kripto, jadi wajib ya dilakukan KYC, melihat risiko transaksi dan juga pada saat sebelum menjadi pelanggan, bahkan saat setelah menjadi pelanggan. Nah, kemudian calon pedagang aset kripto juga wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bapepti. Yang pertama adalah laporan transaksi harian dan bulanan, kemudian laporan keuangan, ini laporan harian, bulanan, dan tahunan yang diaudit oleh KHP atau Kantor Akuntan Publik,
dan juga laporan kegiatan tahunan. Kemudian jenis aset kripto yang diperdagangkan ditetapkan oleh Bapepti. Nah, jadi pedagang aset kripto hanya dapat memperjualbelikan ya, aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Bapepti sesuai dengan Perba nomor 7 tahun 2020 sebanyak 229 jenis aset kripto. Nah, ini tentu dalam rangka memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan aset kripto. Lanjut. Nah, ini adalah nilai kapitalisasi aset kripto di dunia ya. Yang pertama Bitcoin ya. Bitcoin itu per tanggal 7 Februari tahun 2022 harganya adalah 42.784,55 US dollar. Nilai market cap-nya ada sekitar 811 miliar US dollar gitu. Dan memegang market share sebesar 41,32%. Kemudian Ethereum harganya 3.096 US dollar dan market cap-nya adalah 369 miliar US dollar. Begitu juga untuk Tether ya harganya 1 US dollar, kemudian BNB 428 dolar dan USD coin 1 dolar. Nah, untuk market cap untuk seluruh dunia atau market cap global itu per tanggal 7 Februari mencapai 28.235 triliun rupiah ya, di mana jumlah aset kripto yang diperdagangkan secara tingkat global itu sudah mencapai 17.358 jenis aset kripto. Nah, itu adalah nilai kapitalisasi dan juga jenis aset kripto yang telah diperdagangkan di tingkat global. Lanjut. Nah, ini adalah calon pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti ya. Itu ada 12. Kemudian nomor 12 itu PT Plutonex Digital Asset. Statusnya saat ini dibekukan ya. Kemudian yang bisa beroperasi untuk melakukan jual beli aset kripto saat ini ada 11 perusahaan. Yang pertama adalah PT Indonesia Berkat, yang ketiga PT Jitmek Exchange Indonesia, keempat PT Indonesia Digital Exchange, kemudian yang kelima PT Pintu Mana Saja, 6 PT Luno Indonesia, 7 PT Cipta Coin Digital, 8 PT 3ND Utama, 9 PT Abid Exchange Indonesia, 10 PT Rekeningu.com Indonesia, 11 PT Trinity Investama Berkat. Dan yang nomor 12 PT Plutonex Digital Asset itu dalam status dibekukan oleh Bapepti. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke NFT atau non-fungible token. Akhir-akhir ini menjadi populer ya di Indonesia, terutama setelah ada sosok dari Indonesia yang berhasil menjual token dengan nilai miliaran rupiah. Nah, sebetulnya apa itu non-fungible token atau NFT? Jadi non-fungible token atau NFT itu sebetulnya adalah aset digital yang mewakili aset di dunia nyata, dan dia itu bisa berupa foto, kemudian video, game, dan bentuk virtual lainnya. Gitu. Nah, NFT ini juga merupakan aset digital yang unik dan tersimpan di dalam blockchain. Nah, kemudian setelah berhasil di-minting, ya, NFT akan selamanya tersimpan, dan setiap perpindahan atau transaksi dari NFT ini akan tercatat di dalam
blockchain, sehingga pihak lain tidak dapat menduplikasi atau mereplikasi aset tersebut. Nah, terus terang bahwa saat ini Bapepti, Kemendak belum melakukan pengaturan ya terhadap NFT atau perdagangan NFT di Indonesia, dan ke depan dimungkinkan apabila ekosistem dari perdagangan fisik aset kripto sudah terbentuk, maka akan dilakukan pengaturan terhadap NFT dengan mempertimbangkan tentunya potensi dan manfaat bagi negara. Nah, nilai transaksi ya, berdasarkan DAP Radar transaksi penjualan NFT itu sudah menyentuh angka 25 miliar US dollar atau sekitar 357 triliun sepanjang tahun 2021 gitu. Dan ini tumbuh signifikan ya dari penjualan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 94 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Lanjut. Nah, jenis-jenis NFT ini yang pertama bisa merupakan karya seni. Ini yang paling populer gitu pada marketplace saat ini. NFT ini juga memungkinkan pembelinya dengan mudah mendaftarkan kepemilikannya di jaringan blockchain. Yang kedua adalah bisa dari jenis musik. Ya. Pada umumnya musisi hanya mendapatkan royalti yang terbilang hanya sebagian kecil dari penghasilan penjualan dari platform streaming dan label rekaman. Sedangkan pada NFT, musisi dapat menghasilkan hampir seluruh penghasilan dari penjualan musik di marketplace NFT. Yang ketiga adalah bisa juga berbentuk game ya. Nah, jenis NFT lain yang umum menjadi komoditas perdagangan adalah dalam bentuk game. Pengembang game tidak menjual semua game karyanya menjadi NFT, tetapi yang mereka jual adalah konten dalam game seperti karakter, item, skin, dan konten lainnya. Kemudian yang keempat adalah item koleksi. Ya, jika mengenal collection card atau trading card, maka saat ini tersedia juga dalam versi NFT dalam bentuk digital ya. Dan yang kelima adalah meme, juga merupakan salah satu item yang ada pada marketplace NFT. Meme yang belakangan ini juga menjadi bagian dari budaya populer dan favorit di belakangan di kalangan pengguna internet. Meme juga telah dikaitkan dengan NFT. Lanjut. Kemudian momen event tertentu ini juga merupakan bagian daripada NFT ya. Ini memberikan produk yang tidak memiliki versi fisiknya. Harga bergengsi. Nah, momen-momen ini bisa berupa video pendek dari tangkapan momen vital dalam dunia olahraga. Kemudian nama domain juga termasuk item yang berada pada marketplace NFT. Pemilik domain dapat mendaftarkan nama domain serta menjualnya sekaligus. Jika pada umumnya pengguna harus membayar perusahaan penyedia untuk mengelola nama domain, namun dalam NFT pembeli dapat membelinya, kemudian melakukan klaim atas hak milik eksklusif terhadap nama domain tersebut tanpa perlu adanya perusahaan pihak ketiga. Kemudian item fashion virtual, item yang berada pada NFT memiliki format virtual. Begitu pula dalam hal item fashion yang berbentuk virtual. Pembeli dapat membeli item fashion tersebut meskipun tidak dapat memakainya. Tetapi dengan item fashion virtual tersebut, pembeli dapat menggunakannya pada avatar virtual. Nah, kemudian item virtual lainnya. Selain beberapa item barang di atas, masih terdapat jenis NFT lain yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya untuk diperjualbelikan. Bahkan belum lama ini terdapat pengguna yang menjual sebuah tweet pribadinya dan dapat terjual. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Dalam NFT, semua item atau barang dapat memberikan keuntungan selama barang atau item tersebut memiliki peminat yang mau untuk membelinya. Nah, itu yang menjadi kuncinya, yaitu adalah peminat yang mau untuk membelinya. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk NFT ya, bentuk NFT yang ada di Indonesia. Ini sudah laku, ya, terjual di marketplace NFT. Lanjut. Nah, karakteristik daripada NFT adalah yang pertama adalah kelangkaan. NFT terletak pada kelangkaannya atau keunikannya. Meskipun pengembang atau kreator NFT dapat membuat jumlah NFT sesuai yang diinginkan, mereka terkadang melakukan pembatasan jumlah NFT yang dibuat untuk meningkatkan kelangkaan daripada NFT. Yang kedua, sifatnya adalah keunikan. Jadi, unik ini merupakan salah satu keunggulan dari karakteristik NFT. NFT hadir dengan informasi permanen seperti tanda tangan yang menjamin keaslian dari NFT tersebut. Yang ketiga adalah tidak terpisahkan. Maksudnya adalah NFT tidak dapat dipecah dalam unit yang lebih kecil. NFT hanya dapat dibeli secara keseluruhan dari karya digital yang dibuat oleh kreator. Kemudian yang keempat adalah menjamin hak cipta. Jadi kreator NFT mengontrol private key, di mana NFT yang dibuat disimpan atau ditaruh dalam jaringan blockchain, sehingga hak cipta dari NFT dapat terjamin. Tidak ada yang memalsukan. Kemudian yang kelima, tidak tergantikan. NFT tersimpan dalam jaringan blockchain, sehingga sangat tidak mudah untuk dihapus maupun ditarik kembali oleh kreator NFT tersebut. Lanjut. Mas Alvin. Nah, ini adalah NFT dan ekosistem kreatif di Indonesia ya. Logistik yang mudah gitu. Halo. Jadi kreator dan kolektor tidak terbebani perihal logistik saat melakukan jual beli karya seni. Kemudian brand, awareness, dan engagement. Dari sisi brand, NFT juga menjadi medium baru untuk meningkatkan brand, awareness, dan engagement pada masing-masing komoditas. Royalti yang jelas, sistem smart contract di NFT juga memungkinkan kreator untuk mendapatkan perhitungan royalti yang jelas dan berkelanjutan atas setiap karya yang terjual. Memiliki otoritas penuh. Dengan NFT, kreator memiliki otoritas penuh terhadap karyanya, seperti memastikan originalitas dan kelangkaan karyanya yang tercatat dengan jelas di jaringan blockchain. Kemudian monetisasi NFT membuka peluang bagi para seniman ataupun digital kreator lainnya untuk melakukan monetisasi karya melalui platform baru. Lanjut. Nah, ini adalah kelebihan-kekurangan NFT. Kelebihannya adalah yang pertama, hak cipta bagi aset digital. NFT tidak dapat dengan mudah diduplikasi atau dipalsukan. Ada nilai yang melekat pada masing-masing aset NFT, karena NFT berada pada satu sistem blockchain. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah monetisasi aset digital. Ini mengubah barang atau karya seni yang sifatnya digital menjadi sebuah aset digital yang memungkinkan memasukkan nilai keuangan pada aset digital tersebut. Yang ketiga, sebagai media fundraising dan koleksi. Proses minting pada NFT dapat menjadi solusi terhadap pelanggan dana oleh kreator dengan melakukan tokenisasi maupun lelang secara digital.
Yang keempat, sebagai salah satu instrumen investasi. Sebagai contoh, karya seni digital dengan nama CryptoPunk ya terjual dengan nilai sekitar 2.127 US dollar pada tahun 2017. Ketika dijual kembali kepada kolektor lain pada tahun 2021, ya, kreator dari aset digital tersebut mendapat keuntungan lebih dari 7,5 juta US dollar. Nah, itu adalah kelebihan daripada NFT. Kemudian kekurangan dari NFT adalah yang pertama, tren yang berlebihan dan bubble ekonomi. Nah, masih besarnya spekulasi serta tren sesaat yang berlebihan serta analisa daripada pengamat yang mengkhawatirkan adanya bubble ekonomi akibat dari tren NFT. Yang kedua adalah penentuan value yang belum jelas. Memang belum ada lembaga yang menetapkan value atau nilai atau harga dari suatu karya seni digital yang diperjualbelikan dalam platform NFT. Ini merupakan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Nah, kemudian yang ketiga adalah media pencucian uang. NFT dikhawatirkan dapat menjadi sarana pencucian uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah kurangnya perlindungan data pribadi. Di dalam industri NFT masih rentan dengan penyalahgunaan data pribadi, di mana menggunakan karya seni yang mengandung privasi atau data pribadi orang lain. Lanjut. Demikian Bapak dan Ibu informasi yang kami sampaikan terkait dengan aset kripto dan NFT. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Untuk hal-hal yang masih perlu diperdalami dapat dilanjutkan dalam sesi diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.